Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Tadi pagi saya nonton video ya. Video itu adalah video cuplikan-cuplikan. Dalam satu cuplikan itu ada videonya si Nyai Dewi Tanjung. Dia mengkanter si Ustadz Somad. Dan si Dewi Tanjung ini mengatakan kepada Ustadz Somad itu, jangan kau menista agama orang lain, bla 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 bla. Dan salah satunya yang dia ucapkan, saudara, dia katakan di neraka itu justru nanti banyak orang Islam yang masuk neraka, kan begitu. Nah, coba kita lihat cuplikannya ini. Tapi jangan lupa ya, subscribe, tombol lonceng dipencet, like, beri komen. Ya, ini videonya nih. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun disalib, nggak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Benar kan apa yang saya katakan? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, saya tidak begitu nanggapi terlalu panjang lebar luas karena bukan domain saya juga untuk terlalu luas menanggapinya. Tapi mungkin Anda bertanya, kenapa Bapak menanggapinya? Karena ada Ustadz Somad di sana yang pernah menista agama, yang dia bilang di salib itu ada jin kafir yang manggil haleluya haleluya. Makanya saya nanggapinya gitu loh. Kalau nggak ada di situ Ustadz Somadnya yang ditanggapi Dewi Tanjung, saya nggak mau nanggapinya. Buat apa? Ya kan nggak ada kaitannya ke saya. Ini kan ada kaitannya ke saya. Jadi saya setuju sekali yang dikatakan Dewi Tanjung ini, saudara. Kita ulangi lagi apa yang dikatakan Dewi Tanjung. Oke. Nah, ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Betul kan apa yang dia bilang? Betul nggak? Apa yang dia bilang? Udah nggak usah saya menjelasi, dia sudah ngomong sendiri. Kan gitu. Jadi cukup dia aja yang ngomong karena itu memang domain dia ya. Dia yang lebih paham tentang Islam. Tapi saya bukan nggak paham sebenarnya. Namun kan saya sudah tinggalkan Islam lama sekali. Tahun 1996 saya sudah tinggalkan Islam. Tapi saya masih banyak tahu ya ajaran-ajaran Islam yang tersisa di dalam benak pikiran saya. Memang waktu kita Islam dulu kan kami nggak pernah diajarkan, pasti masuk surga itu nggak pernah diajarkan. Ya, bahkan waktu kami sholat itu kami disuruh mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan begitu. Jadi mendoakan Muhammad dan keluarganya supaya selamat. Terus kami juga kalau sholat itu harus ada doa ya. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, itu ada di Al-Fatihahnya. Jadi saya walaupun sudah lama meninggalkan Islam, untuk hal-hal yang sangat penting dalam peribadatan di Islam saya masih hafal ya. Makanya ada yang suruh saya ngucap Al-Fatihah lah. Kalau mau ya untuk menguji saya begitu ya Skype saja ke Metanoia ya, janjian gitu loh.
Jangan-jangan orang yang ngomong itu yang nggak bisa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus, kita tidak boleh ya menista agama orang lain. Kita hanya diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil. Tapi kalau memang ada ucapan kita yang dianggap menista, yaitu ranah hukum sudah. Tapi seharusnya kita tidak menista. Seharusnya saya pribadi tidak boleh menista. Karena keluarga saya juga masih 50% Muslim. Masa saya menista agama keluarga saya? Nggak mungkin. Namun saya berhak menceritakan apa yang saya alami dulu. Memang begitulah kami dulu diajarkan, begitu loh. Ya. Karena itu saya berani mengucapkannya. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Terus bagaimana dong Pak supaya Injil sampai ke bangsa-bangsa? Kan begitu pertanyaannya. Gimana dong Pak? Ya kita nggak usah menjelekkan agama orang lain. Kita menceritakan keyakinan kita. Seperti contoh kami ini hujan-hujan nih ya. Contoh nih hujan-hujan. Ini mah 99% ini mah orang Islam semua ini. 99% nih anak jalanan nih. Ini padahal hujan-hujan. Lihat tuh hujan ya. Hujan gelap. Siapa yang memang rindu jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan, dan punya hati misi itu bisa didukung pelayanan ini nih. Ini anak jalanan semua. Dia nanti berdatangan ramai sekali. Itu pada berdatangan. Udah mulai berdatangan tuh. Ya kan? Ya belum lagi ya. Sebentar saudara ya. Ya nanti berdatangan. Saya percepat lah ya. Saya percepat ya. Pas berdatangannya saya percepat ya. Saya percepat ya. Ini udah kayaknya. Ini udah kayaknya. Ini dia. Lihat. Rame kan? Iya. Rame kan? Tolong di zoom. Rame. Ini nanti saudara habis nyanyi, saya khotbah. Habis khotbah kita kasih makan. Yang hadir kurang lebih nih hampir 70 orang lah. Itu di belakangnya Masjid Istiqlal itu. Ya. Di sini kita. Gini dong ngelayani orang saudara ya. Gak usah pala kita menista. Gak usah. Kita hanya memberitakan Injil keselamatan, Injil kerajaan, ya, Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus, ya. Injil keselamatan, Injil kerajaan. Ini penjabarannya saudara luas, beda-beda. Injil Yesus Kristus itu penjabarannya gimana, Injil keselamatan penjabarannya gimana, Injil kerajaan penjabarannya gimana. Jadi kalau Anda ingin dengar ya, Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus, kita bicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu ke bumi, ya bagaimana dia ke buminya, terus sudah gitu bagaimana dia melayani, bagaimana dia disalib, bangkit hari yang ketiga, naik ke sorga, ya turun kembali nanti akan menjemput orang percaya dan seterusnya dan sebagainya. Tapi kalau Injil keselamatan kita bawa orang kepada keselamatan, Injil kerajaan kita bawa orang kepada kuasa kerajaan supaya mereka itu memiliki kuasa kerajaan. Jadi mereka memiliki kuasa kerajaan. Saudara, saya akan bacakan beberapa ayat. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Ya, kenapa enggak didoakan aja? Ya, karena alasan yang pertama sudah jelas di Matius 28 amanat agung itu, beritakanlah Injil ya ke seluruh bumi. Markus 16 ke setiap makhluk. Kenapa? Ini saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Jadi Yesus ini satu-satunya nama. Bukan salah satu nama. Atau Yesus adalah satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan. Jadi hanya lewat Yesus orang bisa ke sorga. Terus Yohanes 14 ayat 3 ini dikuatkan lagi dengan bukti ini. Dan apabila aku Yesus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus ya
dia mati bangkit, pada hari yang ketiga naik ke sorga, dia akan datang kembali, ya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau ada orang berkata Medan, ya kan, tapi nggak pernah ke Medan. Nah, terus kita tanya tentang Medan, nggak tahu, jangan ikuti orang yang seperti itu calo namanya, ya. Nah, kalau ada orang bilang sorga, tapi dia nggak turun dari sorga, dia datang dari bumi, jangan diikuti. Yesus dari sorga, ayatnya begitu banyak sekali, nanti Anda kelamaan lagi, ya. Ini aja menurut saya udah cukup lama menurut saya, ya. Jadi Yesus dari sorga, jadi bisa membawa orang ke sorga. Terus di Roma 10, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ya, jadi Yesus itu bukan Tuhan orang tertentu atau bangsa tertentu, suku tertentu, tapi Tuhan semua orang. Jadi siapapun dia, asal orang aja, Yesuslah Tuhannya, ya. Terkecuali dia bukan orang, ya berarti Tuhannya bukan Yesus. Ya, di sini dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Jadi saudara, begitu ya. Kita harus tetap beritakan Injil dalam situasi kondisi apapun, namun jangan kita menghina agama orang lain. Kita hanya menceritakan apa yang kita percaya, kita yakini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk saudaraku Somad Jamadiah, supaya